Halo, perkenalkan nama saya Komang Novia Wardani. Di sini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita, yang dimana novel ini ditulis oleh Leila Salika Chudiro. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan para pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernaas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Di sini saya akan mengulas novel dari kekurangan, kelebihan, dan kesimpulannya apa yang didapat oleh pembaca. Berawal dari keunggulan. Penulis novel Laut Bercerita telah berhasil menetapkan tema dalam novel ini. Tema yang diusungnya mengenai kemanusiaan pada era Orde Baru, yang mana sepantasnya novel ini memperoleh predikat sebagai novel dengan genre historical fiction terbaik. Visualisasi, karakter, dan suasana dalam novel ini tampak sungguhan asli nyata. Terlebih bagian di mana Laut beserta teman-temannya disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Lalu, hal yang terpenting adalah novel ini berdasarkan kisah nyata pengalaman dari para aktivis yang sempat hilang dan diculik pada Maret tahun 1998 lalu. Kemudian, 9 berhasil kembali dan 13 lainnya dinyatakan hilang. Lalu, novel Laut Bercerita bersifat edukatif. Hal itu dibuktikan bahwa dalamnya memuat pengetahuan sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial dan asas demokrasi. Dengan begitu, setelah selesai membaca novel ini, ada banyak pengetahuan tentang sejarah yang akan didapatkan. Selain itu, di balik suksesnya sebuah novel tersebut, tentu ada moral value yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini, salah satunya adalah cara agar seseorang manusia dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Tak hanya itu, novel Laut Bercerita dapat menjadi bahan teguran untuk negeri ini bahwa masih ada yang belum diterselesaikan. Mereka, para aktivis atau orang-orang yang sengaja dihilangkan, layak untuk memperoleh dan mendapatkan bentuk keadilan. Untuk kekurangannya terdapat pada alur cerita, yang dimana alur cerita tersebut menggunakan alur cerita campuran, yaitu alur maju dan alur mundur. Tidak semua orang bisa mengerti bagaimana jalan cerita alur campuran. Ada sebagian mengerti dan juga ada sebagian yang tidak. Untuk mengerti jalan cerita novel tersebut, kalian harus fokus membaca dan fokus apa isi dari jalan cerita tersebut. Untuk bagian kesimpulan, yaitu novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini serta dipertunjukkan di masa sekarang. Para pejuang rela untuk jatuh, lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu, banyak yang dapat kita petik dan teladani, serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini yang mana lebih baik di masa sebelumnya. Dalam novel Laut Bercerita, ada bentuk yang dapat kita nikmati di masa sekarang ini apabila dibandingkan dengan masa tokoh Laut. Tepatnya di rezim Orde Baru 1998, bentuk itu adalah kebebasan berpendapat yang terjamin, tetapi hal tersebut harus diiringi pula dengan suatu bentuk kontribusi. Suatu bentuk kebebasan berpendapat itu pun juga tidak dapat dilontarkan begitu saja apabila tidak ada bukti yang valid. Novel fiksi terkait sejarah Indonesia ini secara implisit menyadari kita agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah kelam di negeri ini. Dengan sistem demokrasi, seharusnya pemerintah siap menerima hak kritik dari para rakyatnya dengan segala kebijakan yang dibangun. Apabila tidak, tentu banyak terselip berbagai rahasia dan teka-teki seperti kejadian di era 1998 yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Sekian dari ulasan sebuah novel Laut Bercerita ini. Jika kalian berkenan, kalian bisa membacanya di novel. Kalian bisa membelinya di Gramedia maupun di toko online lainnya. Terima kasih.